salib, setia memikul salib, tetap teguh memegang salib, dan tetap menempatkan salib pada bagian yang utama dalam iman Kristen kita. Haleluya. Nah, bagian ke-33 ini kita sedang membahas tentang the cross is our identity. Salib adalah identitas. Nah, ini dia. Buka Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Galatia pasal 2 ayat 18 sampai 21. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebagai orang yang bodoh. Sesuatu yang kurombak, masa aku bangun kembali? Ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus. This is what I call my new identity. Karena my old identity is about Torah. Paulus sedang menjelaskan hidupku masa lalu adalah oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. But my new identity, aku telah disalibkan dengan Kristus. Karena aku telah disalibkan oleh Kristus, aku telah disalibkan dengan Kristus, maka hidupku untuk Allah. Iya kan? What is our new identity? Apakah kita sekedar mengejar menjadi orang yang diberkati? What is our new identity? Apakah kita sekedar menjadi orang yang hanya mau menikmati kesenangan hidup, atau kita dapat berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Sehingga salib, the cross is not just only our pride, but the cross also our identity. Salib bukan hanya kebanggaan kita, tapi juga identitas kita. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Namun aku hidup. Orang yang disalibkan bersama Kristus, dia tetap hidup. Dirinya masih ada. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan seperti lama lagi, tapi terpancar sesuatu yang berbeda. Ini dia. Kita mati dalam Kristus. Tapi Gilbert tetap Gilbert. Amin. Kan orang yang dipilih Tuhan berbeda-beda. Ada yang pendiam dipilih Tuhan. Ada orang yang banyak bicara dipilih Tuhan. Bukan berarti yang pendiam kalau dipilih Tuhan tiba-tiba ngomong. Enggak juga. Ada orang yang lebih lembut, ada orang yang lebih keras. Ketika diselamatkan Kristus, dia tetap jadi orang yang sama. Tapi kerasnya bukan keras kasar lagi, tapi kerasnya jadi keras pada prinsip untuk berjalan pada kebenaran. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, orang dalam gereja berbeda-beda. Karena memang Alkitab tidak bilang bahwa kita semua dijadikan sama. Tidak, kita semua hidup kata Alkitab. Berarti karakter-karakter kita yang lama masih ada. Cuman bukan karakter-karakter yang buruk, tapi Kristus yang hidup. Artinya yang buruk-buruk diperbaiki, tetapi keberadaan kita tetap sama. Ada orang yang misalnya waktu diselamatkan Tuhan modelnya memang lucu. Bukan berarti kalau diselamatkan Tuhan dia jadi berbeda, jadi orang yang tiba-tiba jadi pendiam. Shalom. Enggak. Jadi model asli kita tetap ada. Cuman kalau tadinya dia lucunya banyak hal-hal yang cabul gitu. Dia lucunya banyak yang menghina orang gitu. Tapi sekarang lucunya yang membangun dan menjadi berkat. Tapi karakter asli dasarnya hidup manusia tetap sama. Sifat-sifat dasarnya sama. Hanya yang jelek-jelek yang dibersihkan. Makanya Alkitab bilang aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti sekarang aku dikendalikan. Aku diatur oleh Kristus. Hal-hal yang Kristus gak suka dibuang. Hal-hal yang memuliakan Kristus itu yang dimunculkan dalam hidupku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi karena salib. Hidup saya bukan hanya dengan logika, hidup saya bukan hanya dengan perhitungan, hidup saya bukan hanya mencari keuntungan dan kenikmatan sesaat, tetapi oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Kenapa? Karena my new identity is the cross. Jadi aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik.
Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena that is my identity. Dia bukan hanya my pride, tapi my identity. Saya tidak bisa dilepaskan dari salib. Karena saya hidup oleh salib. Saya kuat karena salib. Saya bisa bertahan salib yang mengerjakannya. Because the cross is our identity. Kita lihat selanjutnya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya the cross is my everything. Karena salib itu dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Klik. Jadi pada akhirnya saya simpulkan dunia hanya terbagi dua. Satu, mereka yang berakhir di sorga atau di neraka. Jadi kita gak mengenal yang kaya dan yang miskin. Kita gak mengenal yang mayoritas dan minoritas. Apa itu? Itu orang rasis yang bodoh, saudara-saudara. Kita tidak mengenal pribumi dan non-pribumi. Orang asli dan pendatang. Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Itu kalimat dari orang-orang yang hatinya masih dirasuk oleh iblis. Orang-orang yang bersifat rasis. Orang-orang yang membedakan warna kulit. Orang-orang yang membedakan jenis rambut, keriting atau lurus. Orang-orang yang membedakan asli atau pendatang, pribumi atau non-pribumi adalah orang-orang yang kerasukan setan. Karena orang-orang kayak begitu akan menjadi orang-orang yang jahat, saudara. Akan menjadi orang-orang yang menindas tanpa disadari. Ada roh penjajah yang masuk dalam hidupnya. Bayangkan, di dunia modern masih ada orang sibuk dengan mayoritas atau minoritas. Itu kan cara kerja iblis untuk menghancurkan. Sorry untuk saya ngomong apa adanya. Karena sebagai hamba Tuhan saya tidak ada untuk menyenangkan hati orang. Sebagai hamba Tuhan saya bukan datang sebagai penjilat. Sebagai hamba Tuhan saya harus memberitakan kebenaran Kristus. Setan mau supaya orang menjadi rasis. Melihat orang dari perbedaan warna kulit. Melihat orang dari perbedaan status sosial, kaya dan miskin. Melihat orang berdasarkan model rambut, keriting atau lurus. Melihat orang berdasarkan jumlahnya mayoritas atau minoritas. Melihat orang dari asalnya, asli atau pendatang. Melihat orang dari keberadaannya, pribumi atau non-pribumi. Saudaraku, sebagai hamba Allah saya umumkan dengan tegas. Itu cara kerja iblis untuk menghancurkan. Dunia modern harus dunia yang sadar. Orang yang masih rasis. Orang yang masih sibuk dengan asli atau pendatang. Orang yang masih sibuk dengan pribumi atau non-pribumi, mayoritas atau minoritas. Buat saya itu orang-orang kampungan yang kerasukan setan. Sorry. Mungkin gak ada hamba Tuhan yang berani berbicara seperti ini. Tapi I love you all. Saya mengasihi saudara. Karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau otak, jiwa, diri saudara dirasuk oleh setan-setan. Saya mau hati saudara penuh dengan kasih. Hati saudara adalah hati yang merangkul. Hati saudara adalah hati yang mempersatukan. Bukan cara kerja iblis untuk memisah dan menghancurkan.
diselamatkan? Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja? Kuncinya adalah bagaimana kita menyadari makna salib Kristus atau sebaliknya kita mengabaikannya. Sebagian bahkan bukan hanya mengabaikan, menertawakan dan menghina salib. Karena Alkitab berkata salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi salib adalah kekuatan Allah bagi setiap mereka yang akan diselamatkan. Ya, berikan tepuk tangan, ya beri buat Tuhan. Haleluya. Yeah, sukacita saya. Bayangkan. Berapa bulan ini kita sama-sama, saya dari gereja, sudah di rumah masing-masing. Wow. Inilah tahun yang tidak akan pernah terlupakan buat kita. Orang lagi sibuk dengan pandemi, kita sibuk belajar terus tentang salib. Haleluya. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha. Karena itu kesimpulan kita tegas. Salib adalah identitas mutlak seorang murid Kristus. Murid tanpa salib bukan murid yang sejati. Karena murid tanpa salib hanyalah kebodohan dan kemunafikan belaka. Tapi murid dengan salib adalah murid dengan proses Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jelas ya. Kalau saya bilang salib, sudah bilang identitas saya. Salib. Ayolah, semangatlah. Kalau saya bilang salib, setiap sudah bilang identitas saya. Salib. Salib, salib, identitas saya. identitas saya. Kalau saya bilang identitas saya, sudah bilang salib. Salib, salib, identitas saya. Woo, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Identitas saya adalah salib. Selanjutnya, klik. Karena siapa yang memegang salib adalah satu. Mereka yang selalu menghargai segala yang Kristus sudah selesaikan buat kita. Kenapa kita setia pada salib? Kenapa kita tersenyum meskipun harus memikul salib? Kenapa kita banggakan salib? Kenapa kita tidak mengeluh kalau saya harus menghadapi salib dalam kehidupan ini? Karena saya menghargai segala yang Kristus sudah selesaikan buat saya. Kalaupun saya harus meneteskan air mata, roh di dalam saya tetap bersyukur. Karena dia menyelesaikan segalanya buat saya di atas kayu salib. Haleluya. Yang kedua, siapa yang teguh memegang salib adalah mereka yang siap membayar harga demi pengiringan pada Kristus. Ada banyak orang yang baru diuji sedikit, jatuh. Ujian tidak selamanya tekanan-tekanan yang menyakitkan. Ada banyak orang tidak jatuh karena tekanan, makin ditekan, wah makin setia, makin dalam kesulitan, makin bertahan. Tapi tidak sedikit yang jatuh, kenapa? Karena kenikmatan perempuan. Tidak sedikit yang jatuh, kenapa? Silau dengan harta. Tidak sedikit yang jatuh, kenapa? Karena tawaran-tawaran jabatan, bodoh saudara-saudara. Pendeta ini akhir tahun marah-marah. Bukan marah-marah, saya cinta sama saudara. Karena saya cinta sama saudara, saya akan ngomong segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ada banyak orang. Hancurnya bukan karena tekanan, tapi hancurnya justru karena kenikmatan-kenikmatan. Dia lupakan salib. Yang dia ingat hanya tawaran-tawaran dunia yang menghancurkan. Tidak sedikit orang pelayanan-pelayanan, tapi hari ini sibuk di diskotik. Pelayanan-pelayanan, tapi sibuk sama suami orang, sibuk sama istri orang. Itu yang saya bilang, bodoh saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan salib sebagai identitas. Dia hanya menjadikan salib sebagai pajangan. Bahwa dia orang Kristen, ya ada salib. Tapi salib bukan pajangan, salib adalah identitas saya. Karena saya bisa teguh memegang salib. Karena saya selalu menghargai segala yang Kristus selesaikan buat saya. Dan saya tidak akan tukar salib. Untuk sekedar kenikmatan sesaat yang akan berakhir dengan kehancuran dan kejahatan. Yang kedua, kita bisa teguh memegang salib. Kalau kita siap membayar harga demi pengiringan kita kepada Kristus. Kristus bayar salib untuk menyelamatkan kita. Masakan kita tidak mau berani memikul salib dengan sukacita untuk segala pengorbanan yang dia sudah kerjakan buat kita.
Folks, I love you. Saya mengasihi saudara. Tetapi saya harus jujur katakan, ada harga untuk mengiring Kristus. Kadangkala harganya tidak murah. Tetapi perlu saya bilang it's worth it. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang yang menaburkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, siapa yang dapat teguh memegang salib adalah mereka yang siap diperbaharui hari demi sehari agar mengenakan manusia baru dalam Kristus. Betul kita semua orang-orang yang belum sempurna. Betul kita sering kali ngaco. Betul kita masih banyak kelemahan. Betul kita masih banyak kekurangan. Saya tidak akan berdiri di mimbar ini sambil berkata saya sempurna. Saya di mimbar ini hanya berdiri dan berkata, kalau saya ada sebagaimana saya ada semua karena anugerah. Makanya kita terus dekat dengan Tuhan. Karena memang kita belum sempurna. Kalau kita sudah sempurna langsung ke sorga, saudara-saudara. Tetapi sementara ini kita harus terus siap disempurnakan. Kadang-kala Tuhan menyempurnakan kita dengan membiarkan kita menghadapi orang-orang yang menyakitkan kita, tapi kita gak usah balas. Kita gak usah kecewa, kita gak usah sakit hati, kita gak usah dendam, kita gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita tahu Tuhan, terima kasih. Tuhan sedang memperbaharui saya. Supaya saya mengenakan manusia baru. Mungkin memang kita belum sempurna. Tapi kita bersyukur. Kita udah gak seperti dulu lagi. Sudah banyak yang Tuhan rubah dalam hidup kita. Karena itu setiap kita ada di minggu terakhir. Di setiap tahun. Biarlah kita kembali mengingat minggu pertama di awal tahun. Sudahkah banyak berubah hidup kita? Doa saya, mungkin kita memang belum sempurna. Tapi at least kita sudah gak sama seperti tahun pertama, seperti minggu pertama di awal tahun ini. Sudah banyak yang Tuhan robah, kita udah lebih sabar, kita udah lebih tenang, kita sudah lebih mampu mengampuni, kita sudah lebih kuat berjalan dalam kesucian, kita sudah lebih banyak bersyukur, kita sudah gak banyak mengeluh dalam hidup ini. Dan kita sudah belajar bersuka cita menghadapi segala perkara yang saja, katakan amin. Selanjutnya, siapa yang dapat teguh memegang salib adalah mereka yang selalu termotivasi untuk memenangkan jiwa serta memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Jadi motivasinya bukan memperkaya diri. Motivasinya bukan sekadar menikmati segala sesuatu dan berkata, "Yo kan saya anak raja." Betul, kita anak raja. Tuhan berkati kita karena itu fasilitas yang Tuhan berikan buat kita. Tapi pada saat yang bersamaan target. Saya ulangi sekali lagi, target. Sama-sama bilang sama saya target. Come on. Sama-sama bilang sama saya target. Kalau target kita untuk nikmat, kita bisa menghalalkan segala cara. Tapi kalau target kita untuk meluaskan kerajaan Allah, yang pertama, kita sungguh-sungguh. Yang kedua, kita hati-hati. Yang ketiga, kita waspada. Dan yang keempat, kita tidak gentar. Dan yang kelima, kita tetap akan setia pada salib itu. Karena salib itu adalah motivasi, salib itu adalah identitas kita. Untuk tetap terfokus. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kita pun diselamatkan karena salib itu. Jadi orang yang memandang salib dan akan teguh memegang salib. Karena termotivasi, Tuhan, aku tidak hanya mau asal hidup. Tapi aku mau memenangkan jiwa, aku mau memperluas kerajaan Allah. Aku mau mentuntaskan amanat agung Kristus. Karena itu amanat agung. Sebelum Kristus naik ke sorga, dia bilang, beritakan Injil kepada setiap makhluk dan aku menyertai engkau. Dan itu bukan hanya berita untuk para pendeta, bukan hanya berita untuk para diaken-diaken gereja, penatua-penatua gereja, pelayan-pelayan di gereja. No, buat setiap kita, sama-sama bilang sama saya, untuk setiap kita. Haleluya. Selanjutnya, karena salib adalah identitas kita. Satu, pastikan jangan malu dengan salib. Kalaupun saya memegang salib, kalaupun saya memikul salib, saya tidak akan malu. Kalaupun orang menertawakan saya tentang salib, kalaupun orang mempermalukan saya, orang mengejek saya dengan salib, justru salib adalah kebanggaan kita. Alkitab bilang,
Kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam salib. Saudaraku, salib adalah identitas kita. Ada orang-orang yang akan dihina karena salib. Ada orang-orang yang akan ditolak karena salib. Ada orang-orang yang dipersulit karena salib. Dan ada orang-orang yang akan dipersekusi karena salib. Tapi salib adalah kebanggaan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan malu dengan salib. Yang kedua, karena salib adalah identitas kita, pastikan jangan bersungut memikul salib. Beberapa minggu lalu saya sedang bicara tentang salib setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin salibnya lebih ringan, ada yang mungkin salibnya lebih berat, ada juga yang mungkin salibnya bukan hanya lebih berat tapi lebih rumit untuk dipikul. Jalannya lebih sukar. Tapi jangan bersungut. Saya paling gak tahan sama orang-orang yang sedang mau menggambarkan bahwa salib Kristus itu begitu berat. Buat saya orang-orang seperti itu adalah orang yang gak mengerti kitab suci, karena Alkitab saya mengajarkan. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Dan itu berarti salib kita tidak pernah akan lebih besar daripada kemampuan kita. Pertanyaannya, saya ada dua pilihan. Saya mau mengeluh waktu saya memikul salib, atau saya mau tetap bersyukur kalau saya harus memikul salib. Dan saya harus ingatkan, saudara-saudara yang memikul salib dan mengeluh, saya beri nama engkau tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa sih pendeta marah-marah aja hari ini? Bukan marah. Justru karena terdorong akan cinta Tuhan dan cinta akan saudara, saya harus ngomong kebenarannya. Yesus bukan hanya memikul salib, dia disalib dan dia mati di atas kayu salib. Tapi tetap dengan kasihnya dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan dia akhiri dengan proklamasi, sudah selesai. Harga dosa kita, harga penderitaan kita, harga kutuk kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Berarti kan saya tidak tahu diri kalau hanya karena mikul salib saya mengeluh. Kalau memikul salib saya harus dramatisir suasana sambil berkata, saudara-saudara, ikut Tuhan itu berat, ikut Tuhan itu menderita, ikut Tuhan itu penuh dengan tekanan. Bodoh saudara-saudara dan tidak tahu diri. Ikut Tuhan itu indah. Meskipun harus ada air mata, meskipun harus melewati tekanan-tekanan yang berat, tapi indah dan luar biasa. Karena the cross is my identity. Kekristenan tanpa pikul salib adalah kemurahan. Saya menyebut orang-orang murahan itu. Tapi justru kekristenan dengan salib adalah identitas kebahagiaan. Karena kita dipercaya oleh Kristus untuk memikul salibnya. Haleluya. Selanjutnya, karena salib adalah identitas kita, pastikan jangan lemah dalam perjuangan demi salib. Iblis akan mengintimidasi kita dan berkata, kamu gak kuat. Iblis akan mengintimidasi kita dan berkata, kamu gak sanggup. Salib memampukan saya. Yesus sudah bayar harganya semuanya dari kayu salib kok. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun ini. Tahun yang kita imani sebagai tahun perkenanan Tuhan. Dan kita mengakhirinya dengan penyelesaian pembahasan tentang salib, berarti 34 minggu. Karena saya bahas ada satu yang saya bahas dua. Karena itu terlalu dalam untuk kita bahas. 33 topik kita bahas tentang salib. Dan saya mau sudah mengakhirinya dengan akhir tahun ini dengan meyakini salib adalah my identity. The cross is my identity. Sehingga saya bangga kalau saya harus pikul salib. Saya siap menanggung segala sesuatu karena salib. Karena justru bukan saya menanggung segala sesuatu karena salib, tapi salib yang menanggung segala sesuatu untuk saya. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena salib adalah identitas kita. Pastikan kita selalu bangga dengan salib Kristus. Meskipun seringkali ada harga mahal yang harus kita keluarkan demi salib itu. Ada yang karena salib dia kehilangan pekerjaannya. Ada yang karena salib, dia harus kehilangan orang yang dia cintainya.
Ada orang yang karena salib, dia harus menghadapi masa-masa yang berat dan masa-masa yang sukar. Ada yang karena salib dia harus dikucilkan. Tetapi kita bangga. Satu, salib tidak akan pernah mengecewakan kita. Salib akan membawa kita pada akhir kemenangan. Dan salib adalah dasar untuk kita menerima mahkota yang abadi. Saudaraku, inilah hari Minggu terakhir di tahun ini. Doa saya, setiap kita menyelesaikan tahun ini dengan sebuah kesimpulan. Salib adalah identitas saya. The cross is my identity. Kalau karena salib saya harus kehilangan sesuatu, saya tidak menyesal. Karena saya tahu orang yang sampai pada akhirnya setia memikul salib akan menerima mahkota kemuliaan kekal yang abadi. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini adalah hari anugerah Tuhan. Kita bisa tegak berdiri di hari Minggu terakhir di tahun ini. Semua karena dan kasih-Nya. Hari-hari sebelumnya kadang-kala kita menghadapi hal-hal yang begitu berat, tapi thank God we pass. Pertanyaannya, apakah kita mau jadi orang yang dibinasakan atau diselamatkan? Pertanyaannya, apakah kita mau menjadikan orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atau menolaknya? Apakah kita mau berakhir di sorga atau di neraka? Semuanya tergantung bagaimana respons kita, pemaknaan kita tentang salib. Apakah salib hanya sekedar pajangan, ataukah salib adalah penderitaan buat kita, atau sebaliknya justru salib adalah identitas kebanggaan kita? Kita berani mengorbankan segalanya untuk salib. Karena salib adalah pengorbanan segalanya dari Kristus untuk kita. Minta ampun sama Tuhan kalau kau memikul salib dengan sungut-sungut. Minta ampun sama Tuhan kalau kau memikul salib hanya dengan berteriak, berat hidup Kristen, berat hidup Kristen. Justru indah melayani Tuhan, justru indah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Justru indah memikul salib sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan salib oleh Tuhan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Biarlah hari ini kau berkata, Tuhan, aku buat komitmen yang jelas. Mulai hari ini, aku siap memikul salib. Dan aku pastikan, apapun salibnya, aku tetap berjalan dengan tersenyum. Aku pastikan, aku bangga memikul salib. Aku pastikan aku rela kehilangan apa saja demi salib itu. Karena salib terlalu berarti bagiku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, lihat tangan anak-anakmu di rumahnya masing-masing yang ditaruh di dada. Sebagai sebuah doa dan juga komitmen untuk akan tetap memegang salib apapun yang terjadi. Terima kasih buat karya agung salib-Mu. Sehingga buat kami salib adalah identitas.
Kami boleh kehilangan segalanya, selama kami memegang salib, kami memiliki segalanya. Kuatkan kami untuk jadi orang-orang yang bangga akan salib, orang-orang yang bersuka cita memikul salib, orang-orang yang bermegah di dalam salib. Karena salib menyelesaikan segalanya buat hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni aku kalau aku banyak mengeluh dan bersungut waktu memikul salib. Ampuni aku kalau aku terus bersedih dan senantiasa hanya mengungkit-ungkit kebaikanku atau aku memikul salib. Ampuni aku. Dan mulai hari ini aku berkata, salib Kristus itu dahsyat, salib Kristus itu indah, salib Kristus membanggakan, dan salib Kristus berharga bagi aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku. Hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, kita pasti harus berhadapan dengan memikul salib. Pastikan kita bangga, pastikan kita setia, pastikan kita bertahan, dan pastikan kita tetap bermegah dalam salib itu. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, setiap saudara yang sakit. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, karena firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tepang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Kita doa Bapa, firman-Mu ya dan amin. Kami lebih mempercayai firman-Mu dari apa yang kami rasakan tentang penyakit kami. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan, sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Mulai imani, mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan. Karena Yesus kami tidak berubah. Bangkitkan iman kami, supaya dengan iman itu kami melihat mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuhan bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan beri damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, anggota DPR RI, dalam nama Yesus. Tuhan beri hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami tidak bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan, dukun, paranormal. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tapi ada roh takut akan Tuhan pada pemimpin-pemimpin kami. Ketua BNPT, Ketua BNPB, Kapolri, Panglima TNI. Tuhan senantiasa bimbing dalam hikmat pewahyuan, tentara, polisi. Tuhan senantiasa jaga di bangsa ini. Tidak lupa kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, para suster, para bruder, dan semua petugas rumah sakit di masa pandemi. Tuhan tolong. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk vaksin yang ada. Hari-hari ini begitu banyak kontroversi, bahkan ada isu-isu jahat yang berkata bahwa vaksin ini adalah alat dari antikris. Kami patahkan segala konspirasi dalam nama Yesus. Yang sedang menebarkan fear engineering untuk menciptakan kekacauan di dalam gereja sekalipun, kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan dapat memakai vaksin dan Tuhan juga dapat memakai tanpa melalui vaksin. Tapi yang kami imani, kami yang percaya selalu mendapat yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sadarkan gereja Tuhan dan tubuh Kristus untuk tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran bodoh yang sedang menebar di mana-mana ini. Sehingga gereja tidak masuk dalam kebodohannya untuk menolak vaksin, tapi justru mendoakan dan percaya bahwa ada jalan Tuhan untuk segala hal yang baik.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat kami doakan untuk tetap memberitakan kebenaran Kristus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah on-site maupun yang masih online, Tuhan pakai terus sehingga Injil terus tersebar di mana-mana tempat. Karena hari-hari ini kami melihat tembok-tembok gereja sedang diruntuhkan Tuhan, dan Tuhan sedang memberitakan Injil sampai kemana-mana. Sehingga Injil dapat tersebar, menembus denominasi gereja, menembus batas-batas daerah, menembus batas-batas negara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya tolong kami tidak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Tapi kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga orang dapat melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Bapa, karena kami imani orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh diberkati hari ini. Kita ada puji-pujian yang indah, kita juga menerima firman, kita berdoa bersama. Ada kesaksian pujian tadi dari Hito dan Feli yang juga memberkati kita. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya kalau melihat orang-orang muda yang sukses, yang diberkati tapi tetap melayani Tuhan, ini luar biasa. Dan saya mendorong kita semua untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam terang Tuhan dan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita memberi persembahan. Saudara-saudara yang juga mungkin sudah dapat berkat untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, pastikan bukan paksaan, bukan hitung-hitungan. Oh, kalau saya membayar perpuluhan nanti diberkati. No, kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita tahu Tuhan sudah memberkati kita. Dan sekali lagi, yang namanya perpuluhan, yang namanya persembahan, bahkan syukur akhir tahun, saudara mau mengembalikan syukur saudara kepada Tuhan, sekali lagi tidak diwajibkan, tidak dipaksa, karena kunci persembahan yang pertama rela hati. Dan yang kedua sukacita, saudara-saudara. Jadi buat apa saudara memberi kalau akhirnya jadi terus perdebatan. Kenapa perpuluhan itu? Pendeta-pendeta rakus itu yang mengajar perpuluhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah banyak dengar ajaran-ajaran sampah seperti itu. Karena itu di gereja ini jelas. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban. Pokoknya kalau Roh Kudus mendorong saudara, dan kuncinya selalu saya bilang rela hati dan sukacita. Kalau saudara belum rela, saudara belum sukacita, jangan memberi. Karena juga gak ada gunanya saudara-saudara, ya kan. Tetapi kalau saudara sudah mengerti firman, saudara rela hati, saudara sukacita, beri dengan sukacita. Maka saya percaya ada anugerah yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Di layar televisi saudara sekalian ada nomor-nomor account banknya, ada scan untuk QR bank. Baik saudara yang bisa langsung dengan M-Banking, atau mungkin saudara baru besok atau nanti sore atau nanti malam atau besok pagi saudara pergi ke ATM, silahkan. Yang penting ini yang saya sebut memberi secara dewasa, karena saudara tidak diwajibkan tetapi saudara mengerti, dan karena itu saudara bertindak dengan iman dan sukacita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami begitu banyak. Betul, kami juga masih banyak kekurangan. Tetapi itu bukan berarti kami tidak mempraktekkan firman Tuhan. Kami yang sudah mengerti tentang mengembalikan perpuluhan milik Allah, kami mau mengerjakan dengan sukacita. Kami yang mengerti untuk memberikan syukur akhir tahun, memberikan syukur persembahan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Karena berlaku firman, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Karena itu kami mau memberi yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Sehingga Injil dapat terus tersebar. Pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan, dan hamba-hamba Tuhan dapat terus melayani dengan sukacita. Karena itu Bapa, berkati juga mereka yang dipercaya Tuhan untuk mengelola persembahan ini, sehingga kami mengelolanya dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap rupiah kami kembalikan untuk kehendak Tuhan dalam melalui persembahan ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, kita yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan bersama dengan saudara memberi, saudara akan ikuti juga ministry update apa yang terjadi seminggu kemarin, dan kita juga akan ikuti church update apa yang terjadi seminggu depan, juga pengumuman-pengumuman untuk ibadah akhir tahun serta tahun baru kita. Haleluya. Jangan kemana-mana dulu sampai saya kembali untuk menyampaikan doa pengutusan dan berkat buat setiap kita. Haleluya. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat merayakan Natal untuk Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dengan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoindong yang tersebar di seluruh Indonesia juga di mancanegara. Sekali lagi selamat merayakan Natal. Terima kasih. Saya Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini mengucapkan selamat Natal untuk Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dengan Gembala Jemaat atau pimpinan Pendeta Gilbert Lumoindong yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Semoga peringatan Natal tahun ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan melalui pelayanan dan kepedulian kita terhadap sesama di masa pandemi ini. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Terima kasih. Shalom, saya Oli Dodo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal Yesus Kristus 25 Desember tahun 2020 kepada seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Kiranya perayaan Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini akan tetap dapat kita maknai sebagai momentum refleksi iman serta menyadarkan kita semua untuk kembali pada kesaksian firman Tuhan, yakni kesederhanaan. Kita sadari perayaan Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini memiliki makna tersendiri karena umat Kristiani di seluruh dunia merayakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun, di sisi lain kita patut bersyukur dengan pandemi COVID-19 ini kita bisa merayakan Natal Yesus Kristus dalam bentuk kesederhanaan dengan tidak mengurangi hikmat dan sukacita ketika kita harus mengikuti protokol COVID-19. Untuk itu, saya mengajak, mari kita selalu bersama-sama saling bahu-membahu, menolong saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar tetap terlindungi dari COVID-19 dan memutus mata rantai penyebarannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Salam damai sukacita bagi kita semua. Nyanyian Gloria besar sudah terdengar. Immanuel telah lahir ke dunia. Hari ini adalah hari yang sangat spesial buat saya dan saudara-saudara saya umat Kristiani. Kita memperingati kelahiran Yesus Kristus yang memberi pesan bahwa Allah menyertai kita, Immanuel. Allah menyertai manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal supaya kita bisa memahaminya secara ruh, perangai dan perbuatan. Saat kita masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19, kita diuji untuk terus teguh pada keyakinan kita akan penyertaan Tuhan, sembari berusaha untuk mampu melewati masa-masa sulit ini. Saya berdoa kepada kita semua agar bisa menikmati keindahan dan kehangatan malam Natal